Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul ibadah maliyah. Ibadah harta yang bisa dilakukan kapan saja dengan jumlah berapa saja adalah infak sedekah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pelipat gandaan bagi mereka yang berinfak sedekah di jalan Allah, menolong sesama, menyantuni fakir, miskin dan yatim piatu, mendanai dakwah atau syiar Islam dan sebagainya. Adapun beberapa rumusan masalah dari materi ibadah amaliyah, yaitu pengertian ibadah amaliyah, apa saja macam-macam ibadah amaliyah, bagaimana urgensi ibadah amaliyah, apa saja hikmah menjalankan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda, yaitu pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh syariat Islam. Maliyah berasal dari kata bahasa Arab mal, yaitu artinya harta. Jadi ibadah maliyah mencakup segala bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan melalui pengeluaran atau pengelolaan harta sesuai dengan syariat Islam. Bagian B, macam-macam ibadah maliyah. 1. Zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, batas minimal dan jangka waktu 1 tahun, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Contoh, seseorang memiliki harta simpanan sebesar 100 juta selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, yaitu 2.500.000, dan diberikan kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak. Dan yang kedua, infak. Infak adalah mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa ada batasan jumlah dan waktu tertentu, dan tidak harus mencapai nisab. Infak bisa bersifat wajib maupun sunnah. Contohnya, seorang muslim memberikan uang 100.000 setiap Jumat untuk pembangunan masjid di lingkungan rumahnya. Ini termasuk infak sunnah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain untuk mencari ridha Allah. Sedekah lebih luas dari infak karena bisa berupa non-materi seperti senyum, tenaga, bantuan, dan lainnya. Contoh, memberikan makanan kepada tetangga yang sedang kesusahan atau membantu tetangga mengangkat barang termasuk dalam sedekah. Yang keempat adalah wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya dan disedekahkan untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen. Contohnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan masjid. Tanahnya tidak boleh dijual, tapi manfaatnya terus digunakan untuk ibadah umat. Yang kelima, fidyah. Fidyah adalah denda berupa pemberian makanan kepada fakir miskin yang harus dibayar oleh orang yang tidak mampu berpuasa Ramadan karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti sakit permanen atau usia lanjut. Contohnya, seorang lansia yang tidak mampu berpuasa Ramadan selama 30 hari membayar fidyah dengan memberi makan 30 orang miskin 1 hari per orang, atau senilai harga makanan pokok per hari. C, yaitu urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Adapun poin-poin pertama yaitu membantu mengentaskan kemiskinan. Ibadah maliyah membantu orang-orang yang kurang mampu seperti memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya, zakat dapat diberikan kepada fakir miskin sehingga mereka memiliki sumber daya untuk bertahan hidup atau memulai usaha kecil. Adapun poin kedua yaitu mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan adanya kewajiban berbagi harta seperti zakat, kekayaan tidak hanya berkumpul pada segelintir orang saja. Ini membantu menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Adapun poin ketiga yaitu membersihkan dan menyucikan harta. Di dalam Islam, sebagian
Harta kecil yang dimiliki dianggap bukan milik kita pribadi sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat atau sedekah, harta menjadi bersih dan halal serta membawa berkah. Adapun yang poin keempat yaitu menumbuhkan kepedulian sosial. Ibadah maliyah menanamkan rasa empati dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Ini membantu menciptakan masyarakat yang saling peduli, gotong royong, dan harmonis. D. Hikmat menjalankan ibadah maliyah yaitu 1. Membersihkan dan menyucikan harta. 2. Mengikis sifat kikir dan cinta dunia. 3. Menumbuhkan rasa empati. 4. Menjadi sarana tasyakur. 5. Meningkatkan keberkahan hidup. 6. Membangun keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. 7. Mendapatkan ganjaran dan pahala. Adapun makna spiritual ibadah maliyah yaitu 1. Membangun hubungan keharmonisan antar individu. 2. Menjadi sarana ibadah sosial. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu ibadah maliyah merupakan ibadah yang termasuk dalam ibadah Ghoirul Mahdi, yaitu segala perkataan dan perbuatan akan tetapi tidak ada aturan baku dari syariat, dan dia akan berniat ibadah apabila diniatkan dengan ikhlas dan dalam rangka ibadah. Ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 5 IK2 yang materi yang berjudul ibadah maliyah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjalankan presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.